Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Virginia Fitri Zenko dengan NIM T 2018-7089 sebagai presentator terakhir akan menjelaskan ideologis Aswaja. Aswaja NU Center yang merupakan bagian dari NU mempunyai dasar pedoman ideologi yang sama dalam bertindak dan bergerak. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa Aswaja NU Center lembaga khusus yang dibentuk oleh PWNU Jatim untuk menanggulangi fundamentalisme serta memagari masyarakat NU dari aliran-aliran non-Aswaja NU. Oleh karena itu, perlu untuk diketahui seputar Nahdlatul Ulama yang merupakan sumber dan pedoman bagi gerakan Aswaja NU Center Jawa Timur. Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam NU didirikan notabene oleh para ulama yang tergabung dalam Qozite Hijaz. Para ulama sepakat mendirikan organisasi beserta namanya yang diserahkan amanat peresmiannya kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari setelah Radartus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari beristikharah dan buahnya kemudian mendapatkan kepercayaan dari gurunya, yaitu Kiai Haji Muhammad Khalil Bangkalan Madura untuk mendirikan Jamiiyah Nahdlatul Ulama NU yang bertepatan dengan 31 Januari 1926 di Surabaya. Adapun hadis Nabi yang artinya kaum Yahudi bergolong-golong menjadi 71, kaum Nasrani menjadi 72, dan umatku menjadi 73 golongan. Semua golongan di neraka kecuali satu. Para sahabat kemudian bertanya pada Nabi, siapakah satu selamat itu? Rasulullah menjawab, mereka adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, penganut sunnah dan jamaah. Apa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu? Ahlus Sunnah wal Jamaah ialah ma'ana ilaihi wa ashabihi, apa yang aku berada di atasnya bersama sahabatku. Jadi Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah ajaran Nabi yang bersumber dari wahyu Allah disampaikan Nabi Muhammad kepada sahabatnya dan beliau amalkan serta diamalkan para sahabat. Memang ada yang menilai hadis tersebut mengandung kelemahan, tetapi bila dijadikan pegangan dan pedoman untuk mengukur pandangan dan perilaku yang dapat dibenarkan, ajaran Islam pasti lebih baik dibanding keterangan para pakar yang belum pasti kekuatan dan kebenarannya. Selanjutnya yaitu sosiologis Aswaja. Ahlus Sunnah wal Jamaah berupaya untuk membimbing manusia dalam menciptakan derajat keikhlasan dan dasar-dasar yang paling penting diajarkan kepada anak adalah tauhid. Selain itu, untuk menciptakan suatu kehidupan yang baik harus selalu berlaku seimbang dalam urusan hablum minallah dan hablum minannas. Nilai tauhidiyah dan nilai insaniyah. Penerapan karakter at-tasawuf atau moderat, menerapkan sikap menghargai pluralisme yang berlandaskan pada nilai-nilai plural, moderat, dan adil dalam ukhuwah nahdliyah, ya baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ataupun ukhuwah insaniyah. Yang pertama, nilai-nilai sosiologis Aswaja yaitu tasawuf, sikap tengah-tengah. Maksud dari sikap tengah-tengah yaitu kita sebagai manusia tidak boleh bersifat ekstrim kanan kiri. Kita harus bersifat sedang-sedang saja atau tengah-tengah, tidak pilih-pilih, dan dalam konteks kehidupan sehari-hari kita harus bisa memilih pergaulan yang menurut kita itu baik dan bisa menolong kita untuk menuju cita-cita atau mencapai apa yang ingin kita tuju. Selanjutnya nomor 2, tawazun, seimbang. Maksudnya seimbang dalam segala hal, yaitu dalam sebuah musyawarah pastinya ada tujuan yang akan dituju dan ada bermusyawarah karena akan merencanakan sesuatu. Di dalam musyawarah tersebut ada suatu sikap, yaitu berusaha mengintegrasikan antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. Maka dalam mengambil keputusan kita harus seimbang dalam hasil musyawarah tersebut. Selanjutnya yang nomor 3 yaitu tasamuh atau toleransi. Maksudnya toleransi yaitu menghargai orang lain,
menghargai pendapat yang diutarakan, tidak memikirkan dirinya sendiri. Toleransi di sini juga bisa dilihat dari keragaman budaya, agama, ras, dan bahasa. Di Indonesia, keberagaman tersebut sangat dihargai oleh semua warga Indonesia yang tidak bersifat memaksa. Yang keempat, ta'adul atau adil. Maksudnya, adil dalam melihat, menimbang, menyikapi, dan menyelesaikan segala permasalahan. Adil hanya dilakukan di kehidupan sehari-hari. Itu benar sama dan setara secara sama persis dalam segala sifat-sifatnya. Apabila terjadi keunggulan di salah satunya, maka kejadian menuntut perbedaan dan keutamaan. Dan Allah berfirman, berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.